Selamat datang kembali di pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subtopik yang kedua, yaitu limit fungsi trigonometri. Sudah siap semuanya? Nah, ini limit fungsi trigonometri. Nah, kita ketahui limit fungsi ini dilambangkan dengan limit x menuju suatu bilangan dari fx-nya. Ini untuk limit fungsi secara umum. Apa yang membedakan limit fungsi trigonometri dengan limit fungsi aljabar? Nah, ada di fungsinya. Kalau fungsinya itu berbentuk aljabar, tidak ada fungsi sin, cos, tangen, dan yang fungsi trigonometri lainnya. Nah, maka itu disebut limit fungsi aljabar. Kalau melibatkan trigonometri, maka disebut limit fungsi trigonometri. Nah, contohnya kita lihat ini limit x menuju 0 dari sin 2x. Seperti di limit fungsi aljabar, ini kita substitusikan nilai x-nya, maka menjadi sin 2, x-nya kita ganti dengan 0, jadi 2 kali 0. Nah, maka sin 0. Sin 0 itu berapa? Nilainya 0. Nah, ini kalau limit x menuju pi per 2 dari cos x min sin x. Ini juga sama, kita ganti. Kita substitusikan nilai x-nya, maka diperoleh sin pi per 2 tambah cos pi per 2. 1 tambah 0, nilainya 1. Jadi kalian ingat-ingat lagi ya. Dengan nilai fungsi trigonometri, bisa sudut istimewa, bisa sudut berelasi. Nah, ini cara substitusi langsung. Nah, gimana kalau saat kita mensubstitusikan langsung bentuknya itu tak tentu? Kalau kemarin di limit fungsi aljabar, kalau bentuknya tak tentu, kita cari pembuat nolnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita faktorkan atau kalikan dengan sekawannya. Nah, sekarang gimana kalau fungsi trigonometri? Nah, ini kita lihat contohnya limit x menuju 0 sin 2x per sin x. Kalau kita substitusikan nilai x-nya itu sama dengan 0, maka diperoleh sin 0 per sin 0 atau 0 per 0. Nah, ini caranya. Nah, jadi kalian harus ingat lagi nih, bentuk lainnya dari sin 2x itu apa? 2 cos x kali sin x. Jadi di sini limit x menuju 0 dari 2 cos x. Karena di sini sin x dibagi sin x ya. Ini bisa kita hilangkan karena x-nya bukan 0, x-nya hanya menuju 0. Nah, ini 2 cos x. Nah, ini kita substitusikan lagi nih. X-nya sama dengan 0. Berarti 2 kali cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Jadi 2 kali 1, 2. Jadi kalau sudah disubstitusikan dan bentuknya bukan bentuk tak tentu, berarti itu nilai limitnya. Oke, kita lihat satu lagi. Kalau kita substitusikan langsung nilai x-nya, maka akan menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, ini gimana caranya? Nah, kita lihat di sini. 1 min cos kuadrat x itu sama dengan sin kuadrat x. Nah, tangen kuadrat x ini bisa kita ganti menjadi sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, maka limit x menuju 0, sin kuadrat x dikali, karena ini kan dibagi ya, dibagi yang ini, maka dikali, kemudian dibalik ya, cos kuadrat x dibagi sin kuadrat x. Nah, maka ini bisa kita coret, limit x menuju 0, cos kuadrat x. X-nya kita ganti dengan 0. Cos 0 tadi berapa? 1. 1 kuadrat, 1. Nah, ini jadi bisa kita ganti dengan identitas-identitas trigonometri. Nah, jadi harus diingat-ingat lagi ya. Nah, di sini ada limit fungsi trigonometri bentuk khusus. Yang kayak gimana sih? Nah, ini kalau kita substitusikan kan 0 per 0 ya. Kita lihat di sini limit x menuju 0, x per sin x. Kalau kita substitusikan x-nya, maka hasilnya akan 0 per 0.
Begitu juga dengan limit X menuju 0 fungsinya sin X per X. Maka bentuknya 0 per 0. Nah, ini mau kita ganti gimana nih? Gak ada lagi kan yang bisa kita ganti dengan identitas trigonometri lainnya ya. Gak bisa kita modifikasi. Nah, kita lihat dulu di sini. Wah, ada tabel ya di sini. Nah, kita cari limit kiri dan limit kanannya. Kita cari nilai X di sekitar 0. Ada di sini min 0,05, min 0,1, min 0,15 dan seterusnya. Kemudian dari limit kanannya ini 0,05, 0,1, 0,15. Nah, sin X-nya berarti sin, misalkan ini ya yang pertama, sin min 0,45. Ini ternyata hasilnya adalah min 0,43497. Ini bisa kalian cari dengan Excel ya. Jadi kalian cari di sana. Nanti sama dengan sin. Nah, terus sorot kolom yang X-nya. Nah, untuk mencari X per sin X, ini yang pertama. Nah, kita tinggal bagi ya nilai min 0,45 dibagi min 0,43497. Nah, ini juga sama ya dengan bilangan-bilangan yang lainnya. Ternyata limit kiri dan limit kanannya ini menuju ke suatu bilangan. Nah, bilangan 1 nih. Nah, betul kalau misalkan di X sama dengan 0, ini tidak ada nilai fungsinya. Nah, di sini gunanya limit. Limit itu untuk mencari berapa sih nilainya itu yang menghampiri X per sin X gitu. Jadi dihampiri dari arah kiri dan dihampiri dari arah kanan. Nah, gimana dengan sin X per X? Nah, ini juga sama ya. Menuju, kalau di sini 0,99. Nah, ini menuju ke nilai 1. Nah, jadi untuk limit X menuju 0, untuk X per sin X itu nilainya 1. Dan limit X menuju 0 dari fungsinya sin X per X itu nilainya juga 1. Nah, ini bentuk khususnya ya. Gitu, kita udah memperoleh 2 bentuk khusus. Nah, kita lihat untuk bentuk khusus lainnya. Oke, nah di sini X per tan X. Nah, ini kita uraikan tan X-nya menjadi sin X per cos X. Nah, maka di sini X kali cos X per sin X. Kemudian limit X menuju 0 berarti bisa kita arahkan ke bentuk khusus yang tadi. Nah, ini berdasarkan teorema limit ya, untuk perkalian fungsi. Nah, tadi limit X menuju 0 X per sin X itu nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Berarti 1 kali limit X menuju 0 untuk cos X. Nah, berarti 1 kali cos 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, sekarang gimana limit X menuju 0 untuk tan X per X? Nah, ini juga sama, tangannya ini kita uraikan menjadi tangan X-nya kita uraikan sin X per cos X. Nah, di sini tangan limit X menuju 0 tan X per X itu nilainya juga 1 ya. Nah, kalau limit X menuju 0 dari sin X per tan X, ini sama, tangan X-nya kita uraikan menjadi sin X per cos X. Ini juga diperoleh 1 kali limit X menuju 0 cos X 1 kali cos 0. Nah, ini juga diperoleh 1 kali limit X menuju 0 dari cos 0. Berarti 1. Nah, ini juga diperoleh 1 kali limit X menuju 0 dari cos X. Atau 1 kali cos 0 sama dengan 1 ya. Untuk limit X menuju 0 tan X per sin X, ini juga nilainya 1. Nah, jadi kita punya bentuk khusus lainnya lagi ya. Tadi sudah yang pertama ada.
dua bentuk khusus limit fungsi trigonometri. Nah, ini kita tambahkan lagi. Nah, ini untuk limit fungsi trigonometri bentuk khusus lainnya. Nah, ada banyak ya bentuk khusus ini, khusus untuk nilai X yang menuju 0. Nah, kalau X-nya tidak menuju 0, itu kita coba dulu dengan cara substitusi. Jadi bentuk-bentuk khusus yang tadi dan yang ini untuk yang X-nya menuju 0. Nah, silahkan diperhatikan ya bentuknya. Nah, contohnya gimana? Di sini nilai limit dari limit X menuju 0 sin 3X per X. Nah, kita uraikan di sini limit X menuju 0 sin 3X per X. Nah, ini limit X menuju 0 sin 3X per X kali 3 per 3. Kenapa kali 3 per 3? Nah, 3 per 3 ini kan nilainya tetap 1 ya. Jadi sebenarnya di sini fungsinya tetap sin 3x per x. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk kita arahkan ke bentuk khususnya. Gitu. Jadi di sini kan kita lihat nih. Sinnya itu sin 3x. Berarti kalau mau nilainya 1, di sininya juga harus sama. Limit khusus itu harus menyesuaikan dengan sudut dari fungsi trigonometrinya. Kalau di sini 3x, berarti di sini juga harus 3x biar nilainya 1. Nah, maka kita kalikan 3 per 3. Jadi di sini udah ada x-nya kan ya. Biar jadi 3x berarti x-nya dikali 3. Nah, gimana Bun? Kan ini ada 3. Nah, kita nggak apa-apa. Biar aja di sini 3. Jadi 3 kali limit x menuju 0 dari sin 3x per 3x. Nah, ini jadi kalau misalkan sudutnya sudah sama dengan yang di sini, ini nilainya 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, tuh Bun, kan ini udah ada nih yang bentuk khusus yang ini nih, sin AX per BX itu sama dengan A per B. Nah, iya, kalian boleh pakai yang ini. Nah, ini penguraian caranya aja kenapa bisa A per B. Kayak gitu ya. Kalau dilihat di sini A-nya 3, B-nya 1. Jadi 3 per 1. Tapi prosesnya seperti apa? Prosesnya itu seperti ini. Nah, ini ya. Jadi limit X menuju 0, X per sin X itu kan sama dengan 1. Kalau kalian masih menanyakan kenapa harus sin 3X per 3X gitu. Nah, kita misalkan di sini 3X-nya itu sama dengan Y. Karena x-nya menuju 0, nah x akan menuju 0, berarti y-nya juga menuju 0. Nah, karena di sini kan x-nya menuju 0, maka y-nya juga menuju 0. Limit y menuju 0 dari sin 3x-nya itu y, berarti sin y per y sama dengan 1. Jadi kan bentuk umumnya ini ya, sin y per y. Nah, kita ke contoh soal lainnya ya. Nah, di sini ada 3 soal, kita jawab dulu satu per satu. Nah, ini limit x menuju 0 sin 5x per 2x. Kalau kita pakai bentuk khusus yang tadi, berarti udah aja gampang ya. Tinggal 5 per 2. Prosesnya seperti apa? Nah, karena di sini sin 5x, berarti di bawahnya juga harus ada bentuk 5x. Maka kita kalikan 5 per 5. Nah, ini ditukar ya, 5 dan 2 nya 5x. Nah, di sini 2. Nah, sin 5x per 5x ini nilainya 1 ya. Ini sama aja ya, kita tulis 2 kali. Nah, gimana untuk yang sin kuadrat 5x per x kuadrat? Nah, kita tahu kalau sin kuadrat 5x artinya sin 5x kali sin 5x. X kuadrat ini x kali x. Jadi kita uraikan. Nah, di sini diperoleh nih. Limit sin 5x per x ini nilainya 5 per 1
yang ini juga 5/1, atau hasilnya itu adalah 25. Nah, jadi kita uraikan, tetapi kita arahkan ke bentuk khususnya. Oke, nah ini juga ya bisa dijawab dengan 5/4. Nah, tapi prosesnya seperti ini. Karena di sini tan 5x, berarti kita harus munculkan 5x di bawahnya. Nah, 4x, sin 4x, kita harus munculkan 4x di atasnya. Maka dikalikannya 5x per 5x dikali 4x per 4x. Nah, gitu. Jadi posisinya ditukar ya. Oke, nah ini tan 5x per 5x, ini nilainya 1, yang ini ya nilainya 1. Limit 4x, limit x menuju 0, 4x per sin 4x, ini nilainya 1. Nah, ini x nya kita coret 5/4 gitu. Jadi prosesnya seperti ini ya. Oke, jadi nilai limitnya adalah 5/4. Nah, tadi yang sudah kita pelajari itu adalah limit fungsi trigonometri basicnya, dasarnya tadi ya. Bentuk-bentuk khusus itu dasarnya. Nah, nanti selanjutnya akan ada limit fungsi trigonometri lanjutan. Ini akan melibatkan identitas trigonometri, sudut rangkap, dan perkalian dan jumlah fungsi trigonometri. Ininya mah silakan direview dulu untuk materi-materi identitas trigonometri, sudut rangkap, dan perkalian serta jumlah fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menyimak materinya, semoga bisa dipahami. Jika masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bunda ya. Nanti kita komunikasikan. Nah, silakan nanti tunggu ya untuk video selanjutnya tentang materi limit fungsi trigonometri yang lanjutannya ya.